Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masih bab 1 turunan, yaitu penerapan dari turunan bagian pertama, yaitu selang kemonotonan. Apa itu selang kemonotonan? Yaitu selang kemonotonan. Untuk lebih jelasnya apa itu selang kemonotonan, kalian bisa simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 12 akan saya jelaskan secara singkat tentang selang kemonotonan ya. Apa itu selang kemonotonan? Ini adalah materi penerapan dari materi turunan ya. Konsep selang kemonotonan. Selang kemonotonan dibagi menjadi 3, yaitu fungsi stasioner atau titik stasioner, fungsi turun, fungsi naik. Jadi ini materi lebih ke kurva grafik ya, gambar dari kurva fungsi, grafik fungsi. Nah, misalkan ada contoh grafik seperti ini. Titik stasioner itu adalah titik balik, titik kritis, titik balik, yaitu titik pas fungsinya itu balik. Misalkan dari naik ke turun, titik balikannya itu disebut titik stasioner. Paham? Sedangkan fungsi naik itu fungsi yang mana bergerak naik dari kiri ke kanan. Ini fungsi naik. Kalau fungsi turun, dari kiri ke kanan dia turun. Nah, cara mendeteksi di interval mana, di X mana fungsi itu naik atau fungsi itu turun, atau di mana titik itu dia stasioner, kita akan pelajari konsepnya di sini. Yang pertama tentang titik stasioner. Titik stasioner pengertiannya ya, yaitu atau titik kritis yaitu suatu fungsi dapat diturunkan adalah suatu titik di dalam grafik dengan turunan kurva pertama yang sama dengan 0. Dalam kata lain, titik stasioner merupakan titik di mana fungsi itu berhenti naik atau turun. Dari gambar tadi kan, dia itu berhenti naik turun kan, di titik sini ya, ini disebut titik stasioner. Syarat mencari titik stasioner gampang, yaitu turunan fungsi yang sudah kamu cari itu sama dengan 0. Dari ini nanti kamu akan menemukan nilai X-nya. Titik itu kan bentuknya koordinat pasti. Berarti nanti ketemu X-nya aja Pak. Nah, mencari Y-nya bagaimana? Untuk mencari Y-nya itu, nilai X yang sudah kamu dapatkan dari proses ini, itu nanti kamu masukkan ke fungsi awalnya. Nanti saya kasih contoh. Untuk fungsi turun, pengertiannya ya secara matematis ya. Fungsi F dikatakan turun pada suatu selang itu interval, jika untuk sembarang dua bilangan X1 dan X2, yang mana X1 itu lebih kecil daripada X2, X1 di kirinya X2, itu mengakibatkan nilai fungsi X1 lebih besar daripada nilai fungsi F X2. Kalau kalian nggak paham dengan definisi matematikanya, fungsi itu dikatakan turun jika grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah, itu gampangannya. Dari kiri ke kanan itu bergerak ke bawah. Syarat fungsi turun itu turunannya negatif atau turunannya kurang dari 0. Nanti saya kasih contohnya juga. Loh, fungsi naik itu fungsi dikatakan naik apabila suatu selang untuk sembarang dua bilangan X1 dan X2 itu yang mana X1 kurang dari X2 kayak tadi ya. X1 lebih kecil dari X2, X1-nya di kiri, X2-nya di kanan, mengakibatkan nilai dari Fx1 itu lebih kecil daripada Fx2. Jadi naik gini. Atau jika bisa dikatakan dia itu bergerak ke atas dari kiri ke kanan. Syarat fungsi naik, ini naik, salah ketik, sorry ya. Fungsi naik itu turunannya lebih dari 0. Ini fungsi naik. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh yang akan saya sampaikan di video. Kalian sudah menyaksikan video yang sudah saya jelaskan tadi. Selang kemonotonan itu kan ada 3 ya tadi ya, yaitu titik stasioner, terus fungsi turun, fungsi naik, ya, fungsi turun, fungsi naik sama titik stasioner. Saya akan menjelaskan, saya memberi contoh dulu yang titik stasioner. Yang bagian pertama adalah titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner itu penggambarannya kayak tadi ya. Jadi titik stasioner itu kalau misalkan di grafik suatu fungsi, sudah saya jelaskan tadi kan, yang naik
yang kayak ini namanya kan fungsi naik, yang turun itu disebut fungsi turun, ya. Nah, titik yang paling atas ini atau paling bawah ini yang nggak naik nggak turun itu disebut titik stasioner. Titik stasioner. Namanya titik berarti bentuknya koordinat, yaitu x, y. Jadi yang kita cari itu koordinat titik stasionernya apa, ya kan? Mencari koordinat titik stasioner tadi syaratnya gimana? Nah, caranya sudah saya jelaskan tadi. Caranya adalah turunan pertama dari fungsinya harus sama dengan 0. Nah, ini konsepnya. Turunan pertama sama dengan 0. Konsep dasarnya seperti ini, ya. Nah, cara ngerjakannya gimana, Pak? Cara ngerjakannya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Contoh example. Carilah titik stasioner dari fungsi berikut. Yang pertama itu misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 6. Yang kedua fx sama dengan x pangkat 3 terus min 3x kuadrat terus supaya bulat min 9x plus 1. Terus yang ketiga fx sama dengan misalkan aja 2x plus 4. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama dulu. Syaratnya tadi di stasioner caranya adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi kamu cari turunan pertama dari fungsi ini dulu, ya. Turunan pertama dari fungsi ini apa? Kemarin cari turunan kan gampang. 2-nya turun, x-nya jadi pangkat 1. Terus kalau nggak ada pangkatnya x-nya alias pangkat 1 langsung jadi ambil bilangannya aja 4. Kalau nggak ada x-nya langsung 0, nggak usah kamu tulis. Nah, turunannya ini kan sama dengan 0, berarti nanti ini sama dengan 0. Nah, terus kamu pindah ruas supaya ketemu x-nya. X sama dengan min 4 ke sana jadi 4, 2-nya tetap ya. Nah, karena 2 ini perkalian, pindah ke sana jadi pembagian 4 bagi 2, 2. Ketemu x-nya. Titik stasioner sekali lagi kan bentuknya x, y koordinat. X-nya sudah ketemu. Nyari y-nya gimana? Untuk mencari y-nya, masukkan nilai x-nya ini ke fungsi awalnya sebelum diturunkan. Jadi y sama dengan f2. X-nya kan tadi ketemu 2. Masukkan ke sini. 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 6. 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8 tambah 6. 2. Kita tambahkan 10 kurangi 8. Jadi koordinat titik stasionernya adalah x-nya 2, y-nya 2. Paham? Like that. Terus nomor 2. Sama caranya. Turunannya atau sama dengan 0. Untuk cari titik stasioner. Kamu cari turunannya dulu. Turunannya ini apa? 3-nya turun. 3x pangkatnya berulang saja jadi pangkat 2. 2-nya turun. 3 kali 2 6 x pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya x-nya langsung ambil angkanya. Kalau nggak ada x-nya langsung 0 langsung tulis. Sama dengan 0. Ini beda kayak soal nomor 1 karena ini persamaan kuadrat. Nanti kita faktorkan. Nah, ini semua bisa saya bagi berapa angkanya? 3, 6, 9. Saya bagi 3 semua dulu. Jadinya x kuadrat min 2x min 3. Terus saya faktorkan. Nah, ini kita kembali lagi ke SMP, ya. Memfaktorkan itu gimana? Ayo. Cari bilangan kalau dikali itu min 3, dijumlah min 2. Bilangan kalau dikali itu min 3,
kalau dijumlah itu min 2 apa sama apa ya? Dikali hasilnya min 3. Min 3 sama 1 Pak. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 tambah 1 min 2. Oh betul. Berarti min 3 sama plus 1. X min 3 X plus 1. Ya. Terus saya lanjut ke sini aja. Kalau sudah ketemu kayak gitu, berarti nanti X-nya apa aja? Nanti X-nya X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3 ke kanan jadi 3 atau X sama dengan plus 1 ke kanan jadi 1. Ketemu dua nilai X, berarti nanti koordinatnya ada 2. Yang pertama pas X-nya 3, kita cari Y-nya. Dengan cara gimana? Masukkan nilai X-nya ini ke fungsi awalnya ya. Jadi Y sama dengan X3 ini masukkan ke sini. 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 plus 1. Kelihatan tak mulai? Mepet. Oh kelihatan. 3 pangkat 3 27. 3 kuadrat kali 3 kuadrat 9 kali 3 27. 9 kali 3 juga 27. Habis. Min 27 tambah 1 min 20. Jadi koordinat pertama kita punya 3, min 26. Terus belum selesai nih, kan X-nya ada 2 ya. Yang min 1 kita masukkan juga ke fungsi awalnya menjadi Y-nya. Jadi Y sama dengan min 1 pangkat 3 kali min 1 kuadrat 9 kali min 1 plus 1. Jadi Y-nya nanti sama dengan, saya hapus saja, min 1 pangkat 3 min 1 min 1 kuadrat 1. Min 1 kali min 1 kan plus 1 ya. Min kali min plus 9 plus 1. Min 1 min 3 min 4 min 4 tambah 9 5 tambah 1 5. Jadi koordinat yang kedua X-nya min 1, Y-nya 6, min 1. Wow, it's amazing, ya. Terus yang nomor 3, nah ini. Nomor 3 kok kayaknya gampang Pak ya. Soalnya lebih fungsinya lebih apa ya? Simple daripada fungsi yang atasnya. Tapi jangan terkecoh. Yang nomor 3, wah ini pengecoh nomor 3. Oke, kita kerjakan seperti biasa. Turunannya harus sama dengan 0. Kita cari turunannya. Turunannya 2, apa? Kan nggak ada pangkatnya, X-nya. Jadi langsung ambil bilangannya. Turunannya 4, 0. Jadi turunannya cuma 2 gitu toh. Padahal syaratnya itu turunannya harus sama dengan 0. Apakah 2 itu sama dengan 0? Tidak. Nah terus gimana? Jadi dia tidak memiliki titik stasioner. Tidak memiliki titik stasioner. Jadi nggak semua fungsi memiliki titik stasioner. Jadi kalau saya gambar, ini kan fungsi linear. Jadi grafik fungsinya itu garis lurus gini aja. Nggak ada belokannya sama sekali, nggak ada titik baliknya. Berarti di mana letak titik baliknya? Kan nggak ada. Titik stasioner kan titik balik, ya harus berarti nggak punya. Like that. Oke, ini tentang titik stasioner. Oke, saya akan lanjut tentang apa namanya? Fungsi turun, fungsi naik. Bisa hapus ya. Kita ke fungsi turun, fungsi naik. Fungsi turun. Terus sudah saya jelaskan di PowerPoint juga gambar tadi. Fungsi turun itu ya fungsi pas gambarnya turun. Fungsi turun itu syaratnya apa? Supaya fungsinya turun, ya syaratnya adalah turunannya
harus kurang dari 0 ya. Harus turunannya harus kurang dari 0, harus negatif. Dan nanti ini agak susahnya adalah karena ketidaksamaan, bukan sama dengan karena ketidaksamaan, nanti jawabannya dalam bentuk interval ya. Nanti kita buat garis bilangan, tapi ada cara cepatnya, tenang aja. Oke, saya jelaskan, saya kasih contoh. Carilah interval x agar fungsi di bawah turun. Fungsi di bawah ini ya. Fungsinya apa aja? Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 5. Terus yang kedua, fx sama dengan, misalkan aja x sepertiga x pangkat 3, terus plus 2x kuadrat min 5x min 1. Terus yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3 min sebentar supaya hasilnya bulat gimana, 12x plus 5. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang nomor 1, fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 5. Syaratnya fungsi turun itu turunannya harus kurang dari 0. Nah, jawabannya hampir sama kayak tadi, Pak. Ya. Jadi kamu cari turunannya dulu. Turunannya ini apa? 2-nya turun ya. Turunannya x kuadrat, 2-nya turun 2. X-nya berkurang, pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Kalau x-nya nggak ada pangkatnya, langsung ambil bilangannya aja. Kalau nggak ada x-nya, langsung hilangkan aja. Kita punya turunannya 2x plus 6 kurang dari 0. Kalau ini masih gampang, karena tinggal pindah-pindah aja. 2x kurang dari plus 6 ke kanan jadi min 6. X kurang dari min 6 bagi 2, jadi 2 ke sana jadi pembagian, atau saya bagi 2 semua ini juga boleh. 2 bagi 2 habis ya, min 6 bagi 2 min 3 ketemu. Jadi intervalnya x kurang dari min 3. Oke, kita ke yang susah, nomor 2 sama 3. Sama, turunannya kurang dari 0. Terus turunannya kita cari. Ini pangkat 3-nya turun, sepertiga kali 3x pangkat 2. Jadi 3-nya turun ya, pangkatnya berkurang 1. Terus yang ini juga turun, 2 kali 2, langsung saya tulis 4, x pangkat 1. Kalau x-nya nggak ada pangkatnya langsung 5, yang min 1 langsung 0. Ini saya coret, habis. Kurang dari 0. Karena ini bentuk persamaan kuadrat harus kita faktorkan. Cari bilangan kalau dikali hasilnya min 5. Bilangan kalau dikali hasilnya min 5, kalau dijumlah hasilnya 4. Apa itu? 5 sama min 1, Pak. 5 kali min 1 min 5. 5 tambah min 1 4. Ya. Plus kali min kan min. 5 min 1 4. Oh betul. Jadi jawabannya adalah plus 5 sama min 1. Tinggal kamu tambah x gitu kan. Kurang dari 0. Terus kita cari nilai x-nya. X sama dengan x plus 5 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 5 atau x sama dengan 1. Kalau sudah, kita buat garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan. Bilangannya kan min 5 sama 1. Kamu urutkan dari yang kecil ke besar. Yang kecil kan min 5, terus 1. Nah, ini nanti tandanya adalah kamu kasih tanda mana positif, mana negatif, dan seterusnya. Caranya gimana, Pak? Dengan uji titik.
kamu ambil sembarang bilangan kecuali minimal sampai 1. Misalkan 0 kan letaknya di antara minimal 1, di sini kan 0 itu. 0 kamu masukkan ke sini atau ke sini. Hasilnya positif apa negatif? 0 tambah 0 kurangi 5. Negatif, berarti ini negatif, ini positif, ini positif. Terus kurang dari 0 artinya kan bilangan negatif. Berarti yang kamu hasil itu daerah negatif. Jadi jawaban akhirnya itu bilangan daerahnya kan di antara minimal 1 kan. Berarti X di antara minimal sampai 1. Nah ini yang agak susah. Cara cepat. Nah saya ajari cara cepat. Wow, gimana itu Pak cara cepatnya? Tapi ini nggak 100% betul. Jadi ada beberapa kasus yang pakai cara cepat malah salah. Untuk fungsi turun, apalagi yang hasilnya itu persamaan kuadrat ya, itu nanti hasilnya pasti X di antara di bawah aja. X di antara bla 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 sama bla bla bla. Jawabannya pasti kayak gini. Lain. Yang mana ini itu adalah angka kecil. Ini angka yang besar. Jadi tahapannya itu cuma sampai sini aja. Ya, tahapannya. Jadi kamu ngerjakannya awalnya sama pakai cara cepat kayak gini, sampai kamu ketemu nilai X-nya. Dari nilai X yang sudah kamu dapat langsung masukkan di sini. Kita buktikan ya. Ini tadi ngerjakannya kayak gini, kan kita ketemu nilai X-nya kan 2 ini sama ini. X di antara yang kecil itu min 5 apa 1? Min 5 kan? Yang besar 1. Selesai. Sama. Jadi nggak usah melewati tahap ini. Itu cara cepatnya seperti itu. Paham? Saya lanjutkan. Yang nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Sama kayak nomor 2 sebenarnya. Saya pakai cara cepatnya. Turunannya kurang dari 0. Turunannya ini ya. 3x kuadrat 12 0. Paham? Turunannya yang ini kan 3-nya turun, pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Yang nggak ada pangkatnya langsung 12 saja. Kalau nggak ada x-nya langsung hilang. Ini kurang dari 0. Ini saya bagi 3 semua. Bagi 3 1 habis. Bagi 3 4. Terus saya faktorkan. X kuadrat kalau bilangan kalau dikali min 4 dijumlahkan nggak ada kan di tengah-tengahnya 0. Atau gini, ya kamu punya bentuk X kuadrat kurangi Y kuadrat, bisa langsung kamu ubah jadi X plus Y sama X min Y. X plus Y sama X min Y. Kalau punya bentuk ini kuadrat kurangi itu kuadrat. Ini kan bentuk ini kuadrat kurangi 4 itu kan bisa saya ubah jadi kayak gini. 4 itu kan 2 kuadrat. Jadi kan ini sama ini kan bentuknya sama. Jadi langsung saya bisa ubah jadi ini. Jadinya ini plus itu sama ini min itu. Push. Jadinya nanti X sama dengan X plus 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 0. Terus pakai cara ini ya, langsung X di antara yang kecil kan min 2, yang besar kan 2. Like that. Oke, yang terakhir fungsi naik. Kalau kamu fungsi turun bisa, fungsi naik insya Allah juga bisa. Syaratnya tinggal kebalikannya aja.
fungsi naik. Fungsi naik itu syaratnya turunannya lebih dari 0. Untuk cara cepatnya kayak tadi ada apa enggak? Caranya sebenarnya sama kayak fungsi turun ya, langkah-langkahnya. Terus ada bagian nanti yang kita bisa menggunakan cara cepat kan? Nah, cara cepatnya sama. Cara cepatnya nanti setelah kamu ketemu nilai x-nya apa sama apa, maka fungsi naik itu nanti jawabannya langsung x kurang dari bla 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 atau x lebih dari bla bla bla. X kurang dari bilangan kecil atau x lebih dari bilangan besar. Kalau ketemu nilai x-nya 2 loh ya. Kalau ketemu nilai x-nya cuma 1 bilangan, bisa nggak usah kamu kira. Contoh, tangan saya. Contoh, carilah interval x agar fungsi di bawah naik. Di bawah ini naik. Fungsinya apa aja? Fungsinya yang pertama, yang simple, 3x kuadrat min 12x plus 4. Yang kedua, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat plus 6x plus 1. Oke, saya bacakan yang pertama dulu. Turunannya harus lebih dari 0 karena fungsi naik. Akad di bawah fungsinya naik. Kamu turunkan 3 kali 2, 2-nya turun ya. 2 kali 3, 6. X-nya jadi pangkat 1. Yang nggak ada pangkatnya X-nya langsung ambil bilangannya. Kalau bilangan sendirian langsung hilang atau 0. Lebih dari 0. 6x lebih dari min 12 ke kanan jadi 12. Maka X lebih dari 6 perkalian pindah jadi pembagian. X lebih dari 2. Selesai. Yang gampang. Yang nomor 2. Nomor 2 nanti kita pakai rumus cepat bisa. F aksen X lebih dari 0. F aksen X alias turunannya kita cari sepertiga kali 3 X pangkat 2 5/2 kali 2, 2-nya turun ya, X pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya X nya langsung 6, ambil bilangannya langsung. Kalau nggak ada X nya langsung 0. Coret-coret, 2 coret, jadinya X kuadrat min 5x plus 6 lebih dari 0. Faktorkan, cari bilangan kalau dikali 6, kalau dijumlah min 5, apa sama apa? Dikali 6 Pak, 3 kali 2. 3 kali 2, 6 betul. Tapi 3 tambah 2 apakah min 5? Tidak. Berarti min sama min 3 kali min 2. Min kali min plus 3 kali 2, 6, betul. Min 3 tambah min 2, min 5, betul. Jadinya min 3 sama min 2 X. Berarti X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Pakai cara itu, maka X kurang dari yang kecil itu 2 atau X lebih dari yang besar itu 3. Selesai. Seperti itu ya. Oke anak-anak, demikian penjelasan singkat tentang fungsi turun, fungsi naik titik stasioner. Next video saya akan membahas tentang penerapan turunan bagian kedua, yaitu persamaan garis singgung kurva. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.